Babak 81 Flying Soul Masters. Wu Zhangkong membawa kelas 5 kelas 1 berakhir. Tang Wulin, Xie Xie dan Gu Yue mengikuti tepat di belakangnya. Sisanya siswa di kelas 5 memiliki ekspresi yang penuh kegembiraan. Setelah hasil pertandingan sebelumnya, mereka tiba-tiba mendapatkan lebih banyak kepercayaan pada trio Tang Wulin. Ye Yingrong berjalan sambil tersenyum. "Halo Guru Wu." Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wu Zhangkong. Ye Yingrong benar-benar cantik. Tingginya melebihi 170 cm. Sosoknya luar biasa. Dan matanya cerah dan penuh semangat. Rambutnya yang panjang dan jarang berwarna hijau muda diikat dengan kuncir kuda dengan tambahan kulitnya yang putih, wajah lonjong, dan mulut ceri. Banyak yang akan merasa dapat dipercaya jika diberitahu bahwa dia hanyalah seorang siswa akademi tingkat lanjut. Dia telah bergabung dengan Issei Academy sebagai guru pada usia 23 dan sudah menjadi 4 cincin leluhur jiwa. Bagi Wu Zhangkong, dia menganggap ini sangat baik untuk usianya. "Halo." Wu Zhangkong mengangguk mengakui. "Aku adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 3. Ye Yingrong," katanya, menekankan namanya secara khusus. Ini karena dia yakin bahwa pangeran tampan sombong yang sombong ini tidak tahu siapa dia. Lagi pula, ini adalah pangeran tampan yang hidup di dunianya sendiri. Di seluruh akademi, tidak jelas berapa banyak nama perempuan yang benar-benar bisa diingatnya. Jawab Wu Zhangkong dengan satu dengusan sebelum tatapannya kembali ke panggung. Xie Xie berdiri di samping dengan mata penuh kekaguman. Hal yang paling membuat Xie Xie iri adalah arogansi sedingin es yang dimiliki Wu Zhangkong tentangnya. Keangkuhan sedingin es semacam ini bukan fasad, melainkan itu bawaan. Jika dia membandingkan dirinya dengan Wu Zhangkong, dia akan ditemukan benar-benar terlalu kurang. Ye Yingrong tidak keberatan dengan tanggapan ini sama sekali. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke kelas 3 dan melambaikannya. Para siswa kelas 3 bergegas berlari, membentuk garis rapi di depannya. Ye Yingrong berkata kepada kelasnya, "Persahabatan adalah nomor 1, dan kompetisi adalah yang kedua. Gu Tianri, Gu Tianyu, Gu Tianming. Apakah Anda mengerti?" "Ya, Guru Ye." Si kembar 3 berbicara serempak, membuatnya seolah-olah hanya satu orang yang berbicara. Wu Zhangkong melirik mereka. Setelah melihat 3 penampilan identik mereka, ia jelas menjadi jauh lebih tertarik pada Ye Yingrong dan kembar 3 ini. Pada saat itu, Direktur Pengajar Long Hengsu tiba di atas panggung. Pertandingan kedua dari turnamen promosi kelas telah tiba. Kelas 5. Apakah masih 3 orang yang sama seperti sebelumnya? Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue melangkah ke panggung bersama dan berjalan ke tengah. Ye Yingrong berkata dengan senyum rendah hati, "Kalian harus pergi sekarang juga." Kembar 3 identik naik ke panggung. Ketiga saudara ini memiliki sifat yang sama, seperti sosok yang ramping dan mata yang sangat tajam. Karena pemahaman mendalam mereka satu sama lain, gerakan mereka sepenuhnya disinkronkan saat mereka berjalan di atas panggung. Wu Zhangkong tidak memberikan petunjuk kepada murid-muridnya. Mereka akan bertemu segala macam lawan di masa depan. Dan turnamen promosi kelas dimaksudkan untuk membuat mereka marah. Jika mereka membutuhkan petunjuknya, maka mereka tidak akan bisa tumbuh. Trio Tang Wulin berdiri dalam formasi segitiga, dengan Tang Wulin sebagai pelopor sekali lagi. Mereka berdiri tegak dan stabil seperti gunung. 3 saudara laki-laki Gu berdiri dalam barisan, berdampingan. Gu Tianri ada di tengah, dengan Gu Tianyu di kiri dan Gu Tianming di kanan. "Apakah kamu semua siap?" Long Hengsu bertanya seperti biasa. Setelah menerima jawaban dari kedua belah pihak, dia melambaikan tangannya, menyatakan dimulainya pertandingan. Saudara Gu secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketika trio Tang Wulin melihat apa jiwa bela diri mereka, mereka benar-benar terperangah. Jiwa bela diri ketiga bersaudara ini persis sama. Tapi itu bukan bagian yang membingungkan. Lagi pula, mereka kembar 3. Apa yang membingungkan, bagaimanapun, adalah bahwa sayap muncul di punggung mereka secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang sangat kuat. 3 pasang sayap terbuka secara bersamaan sementara cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing.
Tiga saudara laki-laki Gu terbang ke udara bersama. Dengan cepat naik ke ketinggian. Menghadapi adegan seperti itu, Long Hengsu tertegun. Jiwa bela diri terbang. Harus dikatakan bahwa jiwa-jiwa bela diri yang terbang cukup langka. Dengan fakta tambahan mereka menjadi kembar tiga. Bahkan jika ada kekuatan jiwa yang lemah, atau mereka memiliki jiwa roh yang kurang optimal, mereka pasti harus dikirim ke kelas elit. Tampaknya ada kesalahan selama pendaftaran mereka. Pada kenyataannya, itu benar-benar kesalahan di pihak akademi. Saudara-saudara Gu belum mendaftar bersama. Gu Tianri telah mendaftar terlebih dahulu. Karena Gu Tianming sakit perut dan Gu Tianming memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan. Selain itu, ada banyak siswa yang mendaftar setiap saat. Jadi para guru sibuk dengan pekerjaan dan telah mengabaikan si kembar tiga. Selain itu, ketiga bersaudara ini juga mengalami masalah yang mirip dengan Tang Wulin. Situasi keuangan keluarga mereka sangat biasa. Bagaimana mungkin orang tua mereka mampu membelikan mereka 3 jiwa roh pada saat yang sama? Dengan demikian, mereka telah menunda dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai tepat sebelum tanggal pendaftaran mereka. Kemudian mereka bertiga membeli jiwa roh 10 tahun. Sehingga memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari ketiganya untuk mendaftar ke akademi. Kekuatan jiwa mereka hanya di peringkat 11. Dan meskipun jiwa bela diri mereka tidak lemah, cincin jiwa mereka terlalu kurang. Karena ini, mereka ditempatkan di kelas 3. Jiwa bela diri Gu bersaudara bernama Skyscraping Battle Eagle. Itu adalah jenis jiwa bela diri tipe burung berkecepatan tinggi. Skyscraping Battle Eagle adalah sejenis elang yang kuat yang akan membanjiri lawan-lawannya dengan kecepatannya. Sebagai binatang buas, Skyscraping Battle Eagles mampu terbang hingga ketinggian 3 km. Selain itu, bisa mempertahankan kecepatan tinggi untuk jangka waktu yang lama. Dari ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga bersaudara itu semuanya adalah Agility System Battle Soul Masters. Jiwa roh pertama mereka identik. Sejenis elang yang disebut Goose Falcon. Kecepatannya sangat cepat, tetapi kekuatan serangannya kurang dibandingkan. Itu hanya seukuran telapak tangan seseorang. Ini adalah alasan yang buruk untuk jiwa arwah. Jika mereka bisa memilih jiwa roh yang sedikit lebih kuat, kekuatan bertarung mereka akan beberapa kali lebih tinggi. Saat mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka, sepasang sayap elang abu-abu tumbuh dari punggung mereka dan mereka naik ke udara. Mereka bisa terbang. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Xie memandang Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin memberinya sedikit senyum. Kita hanya perlu mengalahkan mereka. Gu Yue, bantu aku dengan elemen anginmu. Tang Wulin mengatakan ini kepada Gu Yue saat cahaya biru mekar di tangannya. Blue Silver Grace menembak ke arah Xie dan melingkari pinggangnya. Xie berteriak, "Aku takut ketinggian. Apa yang sedang kamu lakukan?" Tang Wulin dengan sedih berkata, "Aku takut sakit. Tapi bukankah kamu masih menusukku kemarin?" Tanpa menunggu jawaban Xie, dia segera menarik Xie dekat. Melingkarkan tangannya di pinggangnya. Lampu hijau menyala, menyebabkan tubuh Xie menjadi terang. Sepertinya berat tubuhnya sedikit berkurang. Pada saat itu, dia dikirim terbang seperti awan yang membubung menembus kabut. Di luar panggung, Ye Yingrong melihat Tang Wulin memegang Xie. Dia kemudian berputar beberapa kali sebelum meluncurkan Xie ke udara. Dia dilemparkan langsung ke trio. Lampu hijau melekat di tubuh Xie, menyebabkan dia tiba-tiba melesat lurus ke arah Gu Tianri. Bagaimana dia bisa melempar seseorang begitu tinggi? Ye Yingrong ketakutan. Tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Saudara-saudaraku memiliki jiwa-jiwa bela diri yang terbang dan kembar tiga. Sejak mereka memasuki akademi, dia memberikan perhatian khusus untuk melatih ketiga bersaudara ini. Dia telah melatih mereka dalam seni pertempuran udara dan kerja sama. Jika mereka hanya mengirim satu orang ke udara, bukankah ini hanya memberi 3 saudara laki-laki kesempatan untuk mengeroyok dia? Babak 82 kerja sama tim. Aku juga akan naik, bisik Gu Yue, memberi tahu Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Tapi Gu Yue sudah memposisikan dirinya di depannya. Tang Wulin menggunakan kedua tangan untuk memegang pinggang Gu Yue, mengangkatnya dan mulai berputar. Dibandingkan dengan Xie,
Gu Yue jauh lebih ringan. Pinggangnya sangat kecil sehingga sepertinya dia bisa mengangkatnya dengan satu tangan dan melemparkannya tanpa memerlukan bantuan elemen anginnya. Gu Yue terbang mengejar setelah Xie Xie. Di langit, Gu Tianri dengan tenang memberikan sinyal tangan. Menjelang Xie Xie yang akan datang, dia menghindari pertempuran langsung dengannya. Dengan mengepakkan sayapnya, dia menahan momentum ke depan dan berhenti dengan keras di udara. Keuntungan terbesar mereka adalah kemampuan mereka untuk terbang. Mereka tidak takut ketika mereka berada di langit. Peluang terbaik bagi serangan mereka untuk memiliki dampak besar adalah saat Xie Xie mulai jatuh kembali. Ye Yingrong melirik ke samping dan menatap Wu Zhangkong. Adegan di depan mereka hanyalah tuduhan sembrono oleh siswa kelas 5. Mereka terbang ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, menghilangkan keuntungan apapun yang mungkin mereka miliki di tanah. Segera, ketiga saudara laki-laki Gu akan menemukan peluang yang sempurna untuk serangan yang berhasil. Dia telah mengamati pertandingan mereka sehari sebelumnya. Dari 3 dari kelas 5, jiwa bela diri Tang Wulin hanyalah rumput blus. Meskipun kekuatannya cukup besar, itu hanya itu dan tidak lebih. Gu Yue tampaknya memiliki kendali atas bumi. Jadi mengapa dia ada di udara? Satu-satunya peserta yang tampaknya menjadi ancaman bagi mereka adalah Xie Xie sebagai Agility System Battle Soul Master. Namun ia juga tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Hal alami yang harus dilakukan ketika bersaing dengan Flying Soul Master adalah tetap di tanah dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini karena seorang Master Jiwa, setelah melepaskan jiwa bela diri mereka, akan terus-menerus menguras kekuatan jiwa mereka. Menipisnya kekuatan jiwa-jiwa terbang sang guru jauh lebih besar daripada guru jiwa yang normal. Dengan kesabaran yang cukup, tim kelas 5 akan memiliki peluang memenangkan pertandingan. Namun, mereka tampaknya menjadi ceroboh pada saat ini. Serangan mendadak mereka ke udara memberi saudara-saudara Gu kesempatan untuk mengelilingi mereka di langit. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan mereka terjamin. Di mata Ye Yingrong, bagaimanapun, Wu Zhangkong tampak sedingin biasanya. Tidak mungkin membaca pikirannya dari ekspresinya yang tidak berubah. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hasil pertandingan? Gu Tianri mundur saat Xie Xie melesat di udara. Dia mundur ke ketinggian yang menggantikan Xie Xie. Tampaknya kekuatan dari lemparan Tang Wulin sudah mulai berkurang. Dan Xie Xie akan jatuh. Pada saat ini, kilatan tiba-tiba cahaya biru muncul di bawah kaki Xie Xie. Dengan putaran tubuhnya, kaki Xie Xie mengetuk melawan cahaya biru dan dengan energi pinjaman, dia melompat ke arah Gu Tianri seperti panah. Perubahan ini terlalu mendadak. Gu Tianri, yang telah menunggu kesempatan yang tepat, tertangkap basah dan membeku. Pertandingan selalu berubah. Jika ada peserta yang bersantai bahkan untuk sesaat, itu dapat menyebabkan mereka kehilangan seluruh pertarungan. Gu Tianyu dan Gu Tianming diposisikan ke samping. Ketika mereka melihat saudara tertua mereka berjuang untuk menghindari lawannya, mereka terbang untuk membantunya. Keduanya mengepakkan sayap dan mengaktifkan keterampilan jiwa pertama mereka. Keterampilan jiwa pertama mereka tidak hebat sama sekali dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu hanya meningkatkan kecepatan mereka. Gu Yue saat ini setengah jalan. Itu adalah bola esnya yang telah membantu mengubah arah Xie Xie beberapa saat yang lalu. Saat ini, dia melihat Gu Tianyu dan Gu Tianming mencoba untuk memperkuat Gu Tianri dan itu membuat dia mencibir. Dia mengangkat kedua tangan dan 2 es dilemparkan kedua saudara laki-laki Gu. Gu Tianyu dan Gu Tianming keduanya memiliki kontrol yang baik terhadap kemampuan udara mereka. Ketika mereka melihat es, mereka buru-buru berusaha menghindari serangan itu. Namun, lebih banyak gunung es terus terbentuk di tangan Gu Yue dan ketika dia melemparkannya, itu membuat saudara-saudara itu tidak punya kesempatan untuk membantu Gu Tianri. Kecepatan Xie Xie cepat. Saat dia terbang di udara, Light Dragon Dagger-nya dilepaskan. Sinar cahaya keemasan kemudian ditembakkan. Gu Tianri ingin turun dan menghindari serangannya. Tetapi rute pelariannya diblokir oleh blade naga ringan ini. Xie Xie saat itu di hadapan Gu Tianri, yang pada akhir kecerdasannya, dia mencoba menendang Xie Xie dengan harapan menjatuhkannya. Menjaga pisaunya ke samping, Xie Xie menarik kaki Gu Tianri dengan tangan kirinya. Seperti Fata Morgana,
Dia melompat dan menepuk kepala Gu Tianri dengan flat belati naga ringannya. Dia kemudian melangkah ke bahu Gu Tianri dan melompat. Terbang di udara seperti burung besar menuju Gu Tianyu, yang tidak jauh dari lokasi saat ini. Keluar, Gu Tianri. Long Hengsu diposisikan di tanah dan memiliki pandangan yang jelas tentang pertandingan. Dia mengumumkan bahwa Gu Tianri sedang keluar. Beberapa saat yang lalu, jika Xie memiliki niat untuk membunuh, maka tenggorokan Gu Tianri akan terbuka. Gu Tianri tidak dibujuk. Tetapi tak lama kemudian dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. 3 bundel cahaya biru muncul di hadapan Xie. Mengikuti jejak ini, Xie menghubungkan dirinya ke 3 poin dan sambil membalik 3 kali di udara, mendekati lokasi Gu Tianyu. Baru sekarang Gu Yue mulai turun dari udara. Tubuhnya berkilau dengan lampu hijau. Itu agak berbeda sehingga memungkinkan dia turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada yang seharusnya terjadi. Hanya beberapa napas waktu sejak awal pertandingan. Namun kemajuan pertandingan telah membuat penontonnya tercengang. Kombinasi yang luar biasa dari Gu Yue dan Xie membuatnya tampak seolah-olah itu mudah bagi mereka untuk bertarung di udara seperti halnya bertarung di tanah. Saudara Gu jelas tidak cocok ketika bersaing dengan Xie dari jarak dekat. Gu Tianming, di sisi lain lapangan dari mereka, hanya bisa melihat tanpa daya dengan gigi terkatup. Dengan wajah tiba-tiba, dia mengepakkan sayapnya dan menyerbu Gu Yue, yang perlahan-lahan turun ke tanah. Setidaknya dia harus mengalahkan seseorang. Lalu dia bisa terbang dan menghilangkan kemungkinan diserang lebih jauh. Gu Yue telah menghasilkan 3 bola es saat dia turun. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Gu Tianming. Cahaya biru menyala di pinggangnya. Begitu Gu Tianming mendekatinya, tubuhnya bergeser ke samping dalam sekejap. Sesosok di lantai bergerak dan menangkapnya. Pada saat yang sama, Gu Tianming hanya merasakan pengencangan di pinggangnya sebelum dia menemukan bahwa tubuhnya ditarik dari udara. Xie turun dari udara dengan berdiri di atas bahu Gu Tianyu. Dengan Light Dragon Dagger menempel ke kepala Gu Tianyu, pemuda itu tidak berani untuk tidak turun. Adapun Gu Tianming, dia ditarik dan dilemparkan ke bawah oleh pusaran rumput Blue Silver Tangwulin. Dia jatuh ke tanah dalam kekacauan total. Kekalahan total. Mereka bahkan tidak dapat berbicara tentang memiliki pertandingan ulang. Kelas 5 kelas 1 menang. Ketika kata-kata ini meninggalkan mulut Long Hengsu, mereka jelas memiliki catatan kejutan untuk mereka. Jika seseorang berbicara tentang kemenangan pada hari sebelumnya, maka seseorang akan membahas kemampuan individu dari tim kelas 5 kelas 1. Jika seseorang berbicara tentang pertandingan hari ini, maka itu akan menjadi kerja tim yang memenangkan pertandingan. Saudara-saudara Gu, yang dianggap lebih baik dalam kerja tim, telah memandang rendah lawan-lawan mereka dan dengan demikian gagal melepaskan sepenuhnya kemampuan mereka sebagai unit kembar 3. Sebaliknya, kelompok 3 orang Tangwulin telah memenangkan pertandingan dengan memberikan kejutan. 1 demi 1. Beginilah pertandingan berakhir. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan Gu Yue tentang kemampuan elemen es-nya. Bukankah itu elemen bumi pada pertandingan sebelumnya? Apakah ini jiwa bela diri kembar? Itu adalah keajaiban di antara keajaiban. Apalagi saat mempertimbangkan keadaan sekitar elemen. Hati Long Hengsu penuh penyesalan. Dia telah dibodohi oleh Wu Zhangkong untuk membiarkan keajaiban seperti memasuki kelas 5. Kali ini, dia akan berada dalam masalah besar karena turnamen promosi kelas ini. Dia tidak jelas apakah kelas 1 akan bisa mencegah mereka menang. Ye Yingrong tertegun juga. Dia telah melatih saudara-saudara Gu selama beberapa bulan terakhir sekarang dan berkata pada dirinya sendiri bahwa si kembar 3 praktis berbarengan ketika di udara. Selain dari kekuatan serangan yang sedikit lebih lemah, kecepatan, kerja tim, dan kemampuan terbang mereka sangat sempurna dalam membantu mereka mendapatkan keunggulan dalam pertandingan. Tapi ini membuat mereka lengah. Dalam keadaan di mana mereka terikat untuk memenangkan pertandingan, lawan mereka mampu menunjukkan koordinasi diam-diam seperti itu. Beberapa bola es Gu Yue dilemparkan pada waktu yang tepat dan mendapatkan mereka beberapa keuntungan. Xie telah sepenuhnya memanfaatkan kemampuan agility sistem Battle Soul Master-nya. Dan ini adalah premis bahwa dia tidak bisa terbang.
Dia telah berhasil membuat beberapa transformasi di udara dan meminjam kekuatan dari ketiga bola es itu. Kemampuannya untuk melakukan ini dan kendali atas tubuhnya berada di puncak. Ye Yingrong mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Sambil tersenyum, dia berbalik ke arah Wu Zhangkong dan berkata, "Selamat, Guru Wu. Anda akan berada di kelas 3 sekarang." Wu Zhangkong menjawab dengan lembut, "Itu bukan tujuan saya. Maafkan saya." Ketika dia selesai, dia sedikit berbelok ke arah trio meninggalkan panggung dan menyapu mereka sekilas sebelum berjalan ke gedung asrama tanpa kata-kata atau komentar. "Apakah Guru Wu senang dengan kita atau tidak?" Xie curiga menanyakan hal ini pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. "Bagaimana saya tahu? Saya kira kita perlu merangkum pertarungan itu." Gu Yue mengangguk. "Kita seharusnya tidak menyerang dulu. Sebaliknya, kita bisa menunggu kesempatan. Jika kami tetap di tanah dan mempertahankan posisi itu, mereka harus menyerang kami secara alami. Mereka kemudian akan mencapai jarak yang membuatnya nyaman bagi kita untuk menyerang mereka. Begitu mereka turun, mereka tidak akan punya kesempatan. Dengan jiwa bela diri mereka yang terbang, kita tidak akan memiliki kesempatan jika mereka memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi untuk pertandingan ini mereka tidak memiliki kesempatan. Kita seharusnya tidak terburu-buru lain kali." Bab 83 Guang Biao. Xie memandang ke arah Tang Wulin. "Wulin, seperti yang dia katakan, kamu terlalu impulsif. Aku bukan seseorang yang bisa kamu pilih begitu saja. Saya tidak tahu apa jenis emosi yang Anda miliki. Tetapi saya tidak akan tahan dan menanggungnya." Tang Wulin dengan tulus berkata kepada Gu Yue, "Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi Flying Soul Masters. Jadi saya benar-benar bertindak impulsif. Maafkan saya." Xie berkata dengan kaget, "Hei, aku pikir temperamenmu agak terlalu baik sekarang. Dia mengkritik Anda namun Anda masih dengan mudah meminta maaf." Gu Yue tertawa. "PF. Tidak ada gunanya mencoba membuat irisan di antara kita. Jika seseorang menunjukkan kesalahan kecil, maka akui kesalahan Anda dan ubah. Bahkan jika mereka menunjukkan kesalahan besar, maka Anda harus tetap mempertahankan keanggunan seorang pria. Apakah Anda pikir semua orang sepelik Anda?" "Wulin, aku akan mentraktirmu makan malam di jendela pertama malam ini. Hanya 1 kali makan." Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya bagus. Bahkan lalat dianggap daging. "Ayo pergi. Saya sudah lapar." Ye Yingrong menyaksikan ketiganya pergi ke ruang makan. Tercengang dengan diam. Bahkan jika dia memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Pada saat itu, mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut di sudut. Pihak lawan sama sekali tidak fokus pada bagaimana menghadapi mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka telah menyusun rencana di tempat untuk melawan perwakilan kelasnya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa semua yang mereka lakukan di atas panggung telah diimprovisasi. Tetapi mengapa koordinasi mereka begitu dalam? Dia mengeluarkan seorang komunikator jiwa dari sakunya dan menekan nomor. Segera setelah itu, suara perempuan yang murni dan dingin terdengar. "Apa itu adik perempuan?" Ye Yingrong berkata. "Kakak perempuan, kita kalah. Kamu kalah. Jangan bilang bahwa lawannya juga Flying Soul Masters." Ye Yingrong memaksakan tawa pahit dan berkata, "Tidak sama sekali. Hanya saja koordinasi mereka luar biasa dan tim mereka terdiri dari individu-individu yang luar biasa. Kakak perempuan, Anda harus berhati-hati. Kelas 1 Anda mungkin bertemu lawan yang layak saat ini. Para siswa dari Pangeran Tampan Iblis sombong itu tidak mudah ditangani. Anda pasti harus siap." Komunikator jiwa terdiam sesaat sebelum suara yang jernih dan dingin itu kembali dengan ketegasan di belakangnya. "Aku sudah lama menunggu hari ini. Waktu itu, dia telah mempermalukan saya. Tetapi kali ini saya akan membalas budi. Kakak perempuan." "Kamu," Ye Yingrong tidak memiliki kesempatan untuk selesai berbicara sebelum kakak perempuannya menutup telepon. Ye Yingrong mendesah tak berdaya saat dia berbicara di udara. "Kamu benar-benar terlalu kompetitif. Dia tidak salah ketika dia menolakmu saat itu. Namun kamu sudah menyimpan dendam selama 2 tahun." Setelah makan malam, Xie menyarankan agar mereka keluar dari akademi untuk bermain lagi. Tetapi segera ditolak oleh Tang Wulin.
Alasannya sederhana. Dia ingin pergi berkultivasi. Kekuatan jiwa adalah fondasi untuk segalanya. Ini adalah pelajaran pertama dan terpenting yang dimainkan Wu Zhangkong di kepala mereka di kelas teori pertama mereka. Selain itu, tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan adalah melalui meditasi yang konstan. Penolakan Tang Wulin untuk pergi menyebabkan Xie kehilangan dorongan untuk keluar dan bermain. Karena itu, ia memutuskan untuk bermeditasi seperti Tang Wulin. Melakukan yang terbaik untuk berusaha mendapatkan cincin kedua. Sedihnya, hanya beberapa saat berlalu sebelum pintu mereka tiba-tiba terbuka. Zhou Zhangqi berlari. Itu tidak baik. Xie, Wulin, cepat dan lihatlah. Sekelompok orang berada di gerbang akademi. Bos mereka tampaknya cukup kuat juga. Dan mereka memegang foto kalian berdua dan Gu Yue. Mereka meminta akademi untuk menyerahkan kalian bertiga kepada mereka. Saya khawatir para guru akan segera keluar. Tang Wulin baru saja mulai bermeditasi dan belum sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Jadi dia segera membuka matanya begitu dia mendengar kata-kata itu. Duduk di sisi yang berlawanan, Xie memberinya pandangan. Dan kedua hati mereka tegang. Mungkinkah? Pergi. Ayo kita lihat. Xie menegakkan punggungnya lalu melompat dari tempat tidurnya. Tang Wulin mengikuti. Dan mereka berdua dengan cepat berjalan keluar. Begitu mereka meninggalkan asrama mereka, mereka bertemu Gu Yue. Kamu sudah dengar? Tanya Tang Wulin pada Gu Yue. Gu Yue mengangguk. Tetapi ekspresinya tidak terganggu. Seharusnya tentang apa yang terjadi kemarin. Kan? Cahaya dingin berkedip di mata Xie. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia mulai berjalan menuju gerbang besar akademi sambil menyeret Tang Wulin di belakangnya. Tunggu, kata Tang Wulin berat. Xie menjawab dengan marah. Apa yang kita tunggu? Jika itu adalah orang-orang dari kemarin, maka kita akan mengalahkan mereka lagi. Menggertak orang agar membayar biaya perlindungan. Namun pencuri itu masih berani datang ke akademi dan menangis pencuri. Tang Wulin dengan kuat meraihnya. Xie berusaha berjuang bebas. Tapi kekuatan apa yang dimiliki Tang Wulin? Tang Wulin tegas saat berkata, jangan terlalu impulsif. Hal ini seharusnya tidak sesederhana itu. Jangan lupa di mana kita berada sekarang. Ini adalah Issea Academy, Akademi Soul Master. Jika mereka masih berani datang ke sini meskipun mengetahui hal ini, maka itu berarti bahwa mereka percaya diri dalam dukungan mereka. Kami masih sangat lemah saat ini. Akan lebih baik mencari guru Wu dulu. Saat dia mendengarkan kata-kata Tang Wulin, Xie mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah anak yang cerdas dan tidak lagi memiliki pikiran impulsif setelah dia mengerti arti Tang Wulin. Gu Yue mengangguk setuju. Aku mendukung Wulin dalam hal ini. Kita harus mencari guru Wu dulu. Zhou Zhangqi menyela dari belakang. Masalah ini menyebabkan gangguan besar. Setidaknya ada 200 orang menunggu di luar gerbang dan mereka semua tampak sangat arogan. Apa yang kalian lakukan? Tang Wulin menjawab. Aku akan memberitahumu nanti. Ayo pergi. Kita harus menemukan guru Wu terlebih dahulu. Jadwal Wu Zhangkong sangat ketat. Setelah makan malam, dia akan segera pergi bermeditasi. Jadi menemukannya tidak sulit sama sekali. Wu Zhangkong mengenakan paocang putih tradisional, membuka pintu. Ketika dia melihat bahwa pengunjungnya adalah trio Tang Wulin, dia dengan dingin bertanya, apa pertanyaan kultivasi yang Anda miliki? Meskipun Xie juga memiliki arogansi es di dalam dirinya. Ketika dia menghadapi Wu Zhangkong, dia tidak punya nyali untuk mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Tang Wulin penuh harap. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kita telah menyebabkan beberapa masalah meskipun dia agak gugup. Dia masih mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kembali kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Wu Zhangkong selesai mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Lalu dengan dingin berkata, sepertinya kalian benar-benar memiliki kemampuan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan mendekat. Paocang putihnya tampak halus dan ringan, dan gemerisik oleh angin. Rambutnya juga terangkat ke atas dari pundaknya dan menari dengan angin. Aura duniawi ini membawa sedikit kedinginan murni di dalamnya.
membuat orang lain merasa seolah-olah mereka dalam mimpi. Tang Wulin menepuk Xie yang tertegun dan membangunkannya dari keadaan pingsan. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zhangkong dan menuju gerbang besar akademi. Di luar gerbang besar akademi Issea adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus dari setidaknya 200 orang yang tampak gagah dan gagah memegang semua jenis senjata. Di antara mereka ada beberapa orang yang memegang perangkat jiwa yang dilarang oleh federasi. Mengikuti kemajuan teknologi jiwa, perangkat jiwa telah mengembangkan suatu titik yang bahkan orang awam pun dapat menggunakannya. Jiwa guru masih memiliki posisi yang ditinggikan. Tetapi kesenjangan antara mereka dan rakyat biasa telah dipersingkat karena teknologi. Bahkan orang biasa dapat mengoperasikan mesia jiwa sekarang. Di bawah level tertentu, Soul Masters tidak jauh lebih kuat daripada orang biasa dengan perangkat jiwa. Ini adalah alasan mengapa orang-orang itu berani memblokir pintu masuk Akademi Soul Master. Di sisi Akademi Issea, banyak siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah berkerumun di dekat gerbang. Menghadapi orang-orang kekar yang memegang 3 foto, mereka terkejut melihat bahwa itu Tang Wulin, Xie dan Gu Yue. Beberapa pria kekar di bagian depan bahkan membawa tandu, di mana berbaring Guang Long terbungkus kain kasa. Sekelompok orang lain memegang spanduk raksasa yang bertuliskan, "Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Hutang harus dibayar. Serahkan pelakunya." Untungnya, bagaimanapun, ini masih Akademi Soul Master. Meskipun pria kekar ini percaya diri dalam dukungan mereka, mereka tidak berani menyerang Akademi. Pemimpin mereka berdiri lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Mirip dengan Guang Long, kepalanya juga dicukur. Tetapi ia memiliki beberapa cambang kecil. Dengan penampilannya yang pemberani, dia tampak seperti versi yang ditingkatkan dari Guang Long. Lengannya yang terbuka memperlihatkan otot-otot yang penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Mata suramnya terus-menerus menyapu kerumunan, mencari 3 orang di foto. "Orang seperti apa kamu? Hingga benar-benar berani menyebabkan masalah di depan akademi?" Tepat pada saat itu, sebuah suara marah memanggil. Long Hengshui muncul dengan lebih dari 10 guru mengikuti di belakangnya. Setelah melihat orang-orang di luar gerbang, hatinya sedikit tegang. Persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Meskipun mereka tahu ini adalah Akademi Master Jiwa, mereka berani datang karena mereka mendapat dukungan. "Namaku Guang Biao. Yang ada di tandu adalah adik laki-lakiku." Lelaki berkepala gundul itu dengan tubuh tegap berkata dengan dingin. Penampilannya tidak semanah yang lain, tapi suaranya yang suram seperti petir bergema di telinga semua orang. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Budidaya bajingan ini adalah... Murid Long Hengsu berkontraksi saat dia menegang. Dia tiba-tiba teringat nama ini. "Guang Biao. Anda Kapten Brigade Misha Kota Issea." Itu Guang Biao. Setiap kota memiliki angkatan bersenjata sendiri. Selain pasukan polisi yang menjaga ketertiban di kota, ada juga kekuatan militer mereka. Issea City adalah kota pantai utama, sehingga federasi telah mengerahkan 500 jiwa Misha di sini untuk membentuk Brigade Misha. Bab 84 10.000 tahun cincin jiwa. Brigade Misha berada di pangkat resimen utama. Dan itu hanya pangkat yang lebih rendah daripada kepala eksekutif Issea City. Pada saat yang sama, tidak ada hubungan bawahan antara kedua peringkat ini. Wajah Long Hengsu berubah warna segera ketika dia mengetahui bahwa sosok yang besar dan tabah ini adalah Guang Biao. Bahkan jika kepala eksekutif Issea City ada di sini sekarang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memerintah Guang Biao. "Aku tidak datang sebagai Kapten Brigade Misha, tetapi hanya sebagai kakak laki-laki dengan adik laki-laki yang terluka parah. Keluarkan penjahat yang menyebabkan ini," perintah Guang Biao dengan dingin. "Ketua Guang Biao, saya percaya pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini." Long Hengsu berbicara dengan nada yang jauh lebih harmonis. "Sebenarnya ada 3 anak di fotomu. Tidak mungkin saudara laki-lakimu terluka oleh ketiga anak itu." Long Hengsu memiliki pengetahuan yang jelas bahwa Guang Biao bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia adalah seseorang yang mengendalikan Brigade Misha. Ini berarti bahwa semua pria kekar di belakangnya semua adalah Misha Masters. Meskipun orang biasa juga bisa menjadi Master Misha, ini jarang terlihat.
Mayoritas Master Mesia adalah Soul Masters. Bahkan jika peringkat mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kontrol yang luar biasa dari perangkat jiwa. Di depan orang-orang seperti itu, akademi mereka benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka. Belum lagi bahwa pihak lain juga bisa memobilisasi Mesia. Long Hengsu juga pernah mendengar tentang kehidupan Guang Biao. Kapten adalah sosok legendaris di kanannya sendiri. Dia berasal dari keluarga biasa dan kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia masih kecil. Mengandalkan bakatnya sendiri dan juga kerja kerasnya, ia berhasil mencapai posisinya saat ini pada usia 35. Dengan posisi kapten dan penanaman kekuatan jiwa dari 6 cincin, ia adalah kaisar jiwa yang sejati. Pangkat Master Mesia-nya juga telah mencapai Emperor Rank. Adapun seluruh Akademi Issea, satu-satunya dengan penanaman kekuatan jiwa dari Soul Emperor akan kesalahpahaman. Anak-anak, adikku sudah dipukuli habis-habisan. Sebagai kakak laki-lakinya, wajar bagi saya untuk menyelidiki masalah ini. Itu akan dilakukan pada akhir saya. Bagaimanapun, hentikan omong kosongmu dan serahkan orang-orang ini. Saya telah memberikan wajah Issea City yang cukup dengan menunggu di sini. Jika Anda tidak menyerahkan orang-orang itu dalam 20 menit, maka kami akan pergi dan mencari mereka sendiri. Wajah Long Hengsu menjadi gelap ketika dia membentak dan berkata, Kapten Guang Biao, kamu tidak boleh berlebihan. Ini adalah akademi, tempat untuk membina siswa. Yang mana dari kalian yang belum lulus dari akademi? Saya tidak akan menyerahkan orang yang Anda cari. Jika Anda memiliki kemampuan, maka aktifkan Mesia Anda dan melangkahi mayat saya. Kalau tidak, jangan berpikir untuk melangkah ke Akademi Issea. Para siswa yang biasanya mengkritik cara keras Direktur Long sekarang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan adegan ini. Beberapa siswa senior bahkan melangkah maju atas kemauan mereka sendiri dan berdiri di belakang Long Hengsu. Tiba-tiba Guang Biao maju selangkah. Ketika kakinya mendarat, raungan yang dalam terdengar. Seolah-olah tanah di bawah seluruh Akademi Issea bergetar darinya. Para siswa yang berdiri di depan bergoyang di tempat dan jatuh. Aku hanya percaya pada kekuatan. Apakah Anda semua berpikir murid-murid Anda akan dapat memblokir saya? Di mana rasa kebenaran Anda ketika Anda menolak untuk menyerahkan penjahat yang telah melukai saudara saya begitu parah? Saya telah mencoba untuk berbicara alasan dengan Anda. Tetapi karena kepalan tangan saya lebih besar, saya hanya akan pergi dan menemukan orang yang saya cari. Saya akan melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari akademi. Saya paling tidak suka berbicara tentang alasan. Berbicara dengan tangan kita jauh lebih baik. Para penonton hanya merasakan buram di depan mereka ketika seseorang muncul di depan Issea Academy. Mengenakan paocang putih. Mata hijau kehitaman seseorang berkilau saat rambut biru koral jatuh di punggungnya. Aura kesombongan mengelilinginya ketika dia berdiri di sana. Suhu tampaknya menurun beberapa derajat. Perasaan itu paling jelas bagi Guang Biao. Ketika orang ini muncul, momentum kuat yang dibangunnya beberapa saat yang lalu telah pecah. Seolah-olah bertabrakan dengan Gletser. Guru Wu. Ini Guru Wu, beberapa siswa di sisi Akademi Issea mulai menghiburnya. Siapa kamu? Mata Guang Biao menyipit ketika dia mencoba membangun kembali momentumnya. Wu Zhangkong dengan lembut berkata, 3 siswa yang kamu cari adalah muridku. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda dapat melanjutkan. Kalau tidak, tersesat. Suaranya dingin, tanpa ada perasaan di baliknya. Dia berbicara seolah-olah hukumannya adalah fakta yang dinyatakan. Hahaha, bagus. Saya belum pernah bertemu seseorang yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini sebelumnya. Kamu telah menggelitik minat saya. Meskipun Guang Biao tersenyum, nyala api membakar dirinya. Sinar cahaya kuning yang kuat mengalir dari tubuhnya. Kuning, kuning, ungu, 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 ungu. 6 cincin jiwa muncul dari bawahnya. Kaisar jiwa. 6 kaisar jiwa bercincin. Seruan tiba-tiba pecah di dalam tubuh siswa. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, Guang Biao tumbuh setengah meter. Sebuah kilau kelabu dari logam muncul dari dahinya, menyebar ke bahu dan tubuh bagian atasnya dan kemudian seluruh tubuhnya.
Seolah-olah dia telah diringkas oleh lapisan baju besi. Pada saat ini juga, 3 kelompok lampu muncul. 2 kuning dan 1 ungu. Kedua lampu kuning itu tampaknya berbentuk kadal dan identik. Sedangkan untuk cahaya ungu, sepertinya itu adalah piton besar. Ungu, jiwa roh 1000 tahun. Tidak ada keraguan bahwa 6 cincin jiwa itu dihasilkan oleh 3 jiwa roh ini. Hanya elit yang bisa memiliki jiwa roh 1000 tahun di dunia Soul Masters. Jiwa bela diri Guang Biao juga mirip naga lapis baja. Tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Guang Long. Dan itu memberi perasaan bahwa naga lapis baja ini adalah gunung yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Momentum kuat terbentuk menjadi sesuatu seperti tornado yang meraung ke arah Wu Zhangkong, meledakkan pohon-pohon birunya yang panjang. Pada saat ini, semua penonton dengan alasan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di tubuh mereka. Seolah-olah musim dingin telah turun. Guang Biao melihat kilatan biru pucat. Kemudian amarah tornado ini berkurang setengahnya sebelum menghilang. Wu Zhangkong berdiri di tempat yang sama. Jubah putihnya terapung. Tangan kanan terangkat di udara. Pedang panjang biru pucat telah muncul di tangannya. Ujung pedang seperti pegas musim gugur. Cahaya pedang mengalir seperti air terjun. Pakaian putih, pedang biru, mengambang di udara seperti makhluk abadi. Dalam tempat perakitan Akademi Issea, hanya segelintir yang menyaksikannya bertarung sebelumnya. Karena itu, semua penonton memusatkan perhatian pada pedang itu. Cincin cahaya muncul dari bawah gagang pedang. Cincin jiwa ini tidak besar ukurannya, tetapi berkeliaran di sepanjang tubuh pedang. Namun, warna-warna cincin jiwa inilah yang membuatnya cerah dan menarik perhatian. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Ya, 2 cincin jiwa terakhir berwarna hitam. Hitam mewakili 10.000 tahun. Benar-benar cincin jiwa 10.000 tahun. Udara seolah tak bergerak. Langit membeku karena kemunculan pedang ini. Wu Zhangkong berdiri diam di tempat yang sama. Tetapi momentum kekerasan Guang Biao sebelumnya berubah menjadi batu. 10.000 tahun, 10.000 tahun cincin jiwa, bagaimana itu mungkin, bagaimana bisa mereka menjadi cincin jiwa 10.000 tahun? Bab 85 Jubah Putih dan Pedang Biru. Es langit, dan dingin salju I. Guang Biao menatap Wu Zhangkong dengan ekspresi kaget. Sejak kepunahan binatang jiwa, sangat jarang cincin jiwa 10.000 tahun muncul. Bahkan untuk pagoda roh. Bukankah sangat sulit untuk membuat 10.000 tahun roh-roh? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 10.000 tahun? Apa identitas aslinya? Karena ia dapat memperoleh cincin jiwa 10.000 tahun pada usia yang begitu muda. Tekanan ini jelas berdampak pada Guang Biao. Sementara sisi impulsifnya bersemangat ketika menghadapi seorang kaisar jiwa yang memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Dia tidak lagi yakin akan kemenangannya. Wu Zhangkong bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap pedang panjang di tangannya. Skyfrost Sword. Itu adalah nama jiwa bela dirinya. Sudah berabad-abad sejak terakhir kali dia menggunakannya. Dia sudah memadatkan kekuatan spiritualnya ke dalam jiwa bela dirinya sejak lama. Kemunculannya kembali seperti bersatu kembali dengan seorang teman lama. Ekspresinya tidak lagi memiliki ketidakpedulian dingin yang biasa. Sebaliknya, ia memiliki jejak kebodohan di dalamnya pada saat itu. Sepertinya dia sedang menatap kekasihnya sendiri. Tatapan selembut air. Kamu. Guang Biao berteriak di langit. Dia sudah dipojokkan. Jika dia mundur di depan semua bawahannya, mereka akan berpikir dia lemah. Bagaimana dia bisa memimpin mereka? Ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa mundur dari pertempuran ini sekarang. Cincin jiwanya yang pertama menyala, menyebabkan tubuh besinya meledak dengan cahaya metalik. Tubuh naga lapis baja. Tiba-tiba Guang Biao mendorong dengan kaki kirinya, menyapu menuju Wu Zhangkong seperti angin topan. 1. Pada peringkatnya, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat menakutkan. Kepalan tangannya yang besar terayun ke atas saat dia meluruskan tubuhnya. Jika seseorang dikejutkan oleh tinju ini, mereka mungkin akan berada di ambang kematian. Wu Zhangkong menatap pedang Skyfrost-nya sama seperti sebelumnya.
tanpa satu gerakan pun sebagai tanggapan. Tinju naga lapis baja itu seperti badai. Sosoknya besar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu pikiran Guang Biao yang kuat. Guru, hati-hati. Tang Wulin memanggil dari jauh. Tepat pada saat itu, Wu Zhangkong bergerak. Dia memutar tangan kanannya menyebabkan keenam cincin jiwa menghilang dari Skyfrost Sword secara bersamaan. Dengan lembut mengangkat ujung pedangnya, dia bertemu dengan kepalan tangan seperti gunung. Ding 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 ding, sejumlah nota rapuh terdengar. Ketika suara pertama terdengar, Guang Biao, yang kekuatannya seperti naga tiran, dihentikan. Catatan renyah berikut adalah sisiknya terbang satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan dengan tubuh kuatnya, dia terpaksa mundur selangkah. Dia ingin melawan untuk melepaskan jumlah kekuatan jiwa yang lebih kuat. Tetapi ketika Skyfrost Sword menyentuh tinjunya, ki pedang dingin menembus ke dalam tubuhnya. Pedang ki seperti jarum yang mengikuti pembuluh darah dan masuk ke tubuhnya, memaksanya untuk mengumpulkan semua kekuatan jiwanya untuk memasang pertahanan melawannya. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan jiwa dalam keadaan seperti itu? 7 nota rapuh terdengar dan dia mundur 7 langkah. Namun sepertinya Wu Zhangkong hanya mengirim satu serangan pedang. Sinar biru muncul dari tubuhnya pada saat tabrakan. Aura luhur Wu Zhangkong tiba-tiba memiliki kualitas yang sangat padat untuk itu. Mata hijaunya yang dalam tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dan cahaya ungu berkembang dari murid-muridnya saat dia menyodorkan pedang Skyfrost-nya. Ini adalah gerakan sederhana yang tidak bisa dibuat lebih sederhana. Dari awal hingga akhir, mata Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan Skyfrost Sword-nya. Namun ketika dia mengulurkan pedangnya, Guang Biao merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terbakar. Pada saat itu, pedang ki yang sangat dingin meledak satu demi satu ketika Guang Biao merasakan pikirannya semakin lambat dan lambat. Darahnya mulai membeku. Selain itu, jiwa bela diri yang kuat yang dia andalkan untuk naik ke posisinya saat ini benar-benar tidak dapat melindunginya. Seolah naga lapis baja telah sepenuhnya meninggalkannya. Jiwa roh ular ungu Guang Biao akhirnya bergerak, menyebabkan tubuhnya yang kuat mengembang. Sisik perak tumbuh dari tubuh ungu roh-roh dan ekornya mencambuk Wu Zhangkong dari samping. Itu harus menyerang musuh untuk menyelamatkan tuannya. Semua penonton terkejut ketika mereka melihat bahwa Wu Zhangkong bahkan tidak repot-repot menghindar. Itu benar. Dia tidak bergerak sedikit pun. Sinar biru melonjak ketika matanya terus melepaskan cahaya ungu. Tanpa diduga, dia membiarkan roh-roh 1000 tahun menyerangnya secara langsung. Ci, suara lembut terdengar. Pada saat kemenangan itu, aura biru di sekitar tubuh Wu Zhangkong jelas menjadi lebih kuat. Ketika auranya meningkat, semua orang melihat perubahan. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh Wu Zhangkong telah menjadi pedang, yang persis sama dengan pedang langit es di tangannya. Ekor roh-roh ular ungu itu mencambuk ke arah ujung pedang itu. Cahaya ungu menyapu, namun dipotong dengan rapi. Jiwa roh melepaskan pekikan darah yang mengental saat kilau tubuhnya redup. Selain itu, pada saat itu, pedang Skyfrost sudah tiba di depan Guang Biao. Guang Biao mengepalkan giginya dengan erat. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya lagi. Ki pedang tirani lawannya yang ekstrim dan dingin telah membunuh hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Dia dengan lamban merenungkan apa yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan di depannya dan mengedarkan semua kekuatan jiwanya ke telapak tangannya. Puh! Cahaya biru melambat hingga berhenti. Itu berhenti tepat di depan hidung Guang Biao. Tetapi udara sedingin es yang keluar darinya seolah-olah menciptakan jaring pedang, mengeluarkan aura kematian yang menutupi seluruh tubuhnya. Telapak tangannya telah tertusuk dan telah berubah menjadi warna biru muda yang sama seperti pedang langit-langit. Kamu dari tempat itu, kata Guang Biao heran. Jelas bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya ketika suaranya bergetar. Tidak pasti apakah ini disebabkan oleh dingin atau ketakutan yang ekstrim. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, "Saya diusir dari tempat itu. Alasannya adalah karena kesabaran saya tidak baik. Karena itu, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Cahaya biru lenyap. Dan sepertinya aliran udara biru mengalir menuju Wu Zhangkong dan mengembun di dalam tubuhnya.
Pedang Skyfrost-nya menghilang tanpa jejak. Dan dia sudah lama berbalik. Berjalan kembali ke Akademi Issea. Jejak ki sedingin es yang telah mengalir ke tubuh Guang Biao sekarang berbondong-bondong kembali ke Wu Zhangkong. Pakaian putih, pedang biru, es langit dan salju dingin. Wu Zhangkong. 1. Namanya adalah Guang Biao. Dengan karakter kedua, Biao, yang berarti angin puyuh. Jadi ini semacam permainan kata, referensi untuk itu. Bersambung.